Parents hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda parents hebat, hari ini kita akan berdiskusi tentang hal krusial yang sering terjadi dengan anak-anak kita, namun kita tidak pernah atau jarang peka terhadap apa yang dirasakannya. Nah, oleh karena itu simak terus channel Parents Hebat untuk mempersiapkan generasi yang sehat akal, sehat mental. Ayah bunda, tahukah Anda apa itu trauma? Terutama adalah trauma yang terjadi dengan anak-anak kita. Trauma adalah respon emosional yang terjadi pada anak-anak atau pada seseorang atas peristiwa yang menyedihkan. Secara research ditemukan data 1 hingga 3% terjadi pada anak laki-laki dan 6 hingga 15% terjadi pada anak-anak perempuan yang mengalami PTSD atau Post Trauma Stress Disorder. Jadi mereka mengalami ini bun, mengalami apa namanya, ketakutan begitu ya, karena mengingat lagi peristiwa itu yang kadang anak-anak ini belum mampu menyampaikannya. Ketika rasa itu muncul begitu bun, mereka akan memberikan reaksi-reaksi ataupun respon-respon apa namanya yang dirasakannya begitu bun. Nah, wujud responnya apa saja itu nanti akan nampak pada tanda-tanda ataupun gejalanya. Nah, sebelum ke situ nanti akan kita bahas juga mengenai apa penyebabnya, kemudian apa gejala-gejala yang muncul, dan juga apakah dampaknya serta adakah solusinya dari trauma ini. Apa penyebab trauma ayah bunda? Trauma disebabkan oleh beberapa hal. Tentunya peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa yang menyedihkan begitu ya, yang apa namanya menguras perasaan begitu. Ada peristiwa perceraian. Nah, ini kayaknya ini adalah banyak juga terjadi kepada anak-anak yang tentunya anak-anak adalah korban. Jelas mereka adalah korban dari apa yang dilakukan oleh orang tua ya. Ada kasus perceraian, kemudian kasus kematian. Nah, kematian ini ternyata bukan hanya kematian manusia, tetapi juga biasanya ada kematian dari binatang peliharaan yang dia sayangi atau dia cintai, kemudian yang selama ini ada bersamanya ataupun juga dengan orang-orang tercinta. Kemudian ada kecelakaan ataupun musibah bencana alam dan yang lainnya. Kemudian ada faktor dari orang tua, karena orang tua memberikan kekerasan fisik. Ya, ini banyak ya, masih banyak orang tua yang memberikan atau menerapkan pola asuh yang masih menggunakan kekerasan fisik sebagai bentuk komunikasinya, yang biasanya ini adalah merupakan pola asuh turunan. Jadi di mana orang tuanya mendapat pengasuhan dari orang tua sebelumnya kemudian diterapkan kepada anaknya. Dan yang terakhir bun, nah ini nih penyebabnya nih bun, yang terakhir adalah bullying. Nah ini kayaknya apa namanya, ini nggak asing, tapi adalah hal yang krusial, hal yang penting. Dan satu lagi nih, ini merupakan tamparan yang besar bagi dunia pendidikan. Bukan hanya dimulai di pendidikan yang sudah tinggi ya, tetapi juga dari pendidikan yang masih rendah. Ternyata bullying ini sudah terjadi. Nah, apakah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah nih, mereka peka dengan tanda-tanda ataupun gejala-gejala tentang ini begitu? Karena bullying ini sepertinya menjadi makanan harian bagi anak-anak, terutama bagi sekolah-sekolah yang sepertinya rendah sekali menerapkan kasih sayang ataupun habit yang humanity itu rendah sekali. Nah, oleh karena itu ayah bunda yang ada di rumah, mari kita peka dengan gejala-gejalanya, karena tadi sudah kita ketahui penyebabnya. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu yang ada di sekolah, bullying ini bukan hanya harus di stop menghentikannya, tetapi bagaimana kita menanggulangi agar anak-anak yang menjadi korban bully atau sebelum korban bully, mereka memiliki mental yang kuat. Apa saja bun gejala-gejala tanda-tandanya kalau mereka itu trauma begitu ya. Nah, kita klasifikasikan berdasarkan usia. Ada usia prasekolah, kemudian usia sekolah dasar, dan juga adalah usia menengah, sekolah menengah begitu. Nah,
Pada usia prasekolah ini terjadi pada anak-anak yang juga masih bayi ya Bun ya. Anak-anak yang masih umur 1 tahun itu mereka juga bisa terjadi trauma ini ya. Nah, gejalanya apa? Gejalanya adalah takut untuk ditinggal oleh orang tua. Mereka tidak mau berpisah dengan orang tuanya. Yang kedua adalah menangis menjerit yang berlebihan, yang biasanya tanpa sebab. Kemudian yang ketiga adalah mereka nggak mau makan, yang akhirnya menurunkan berat badannya. Nah, untuk anak-anak usia prasekolah ini banyak loh Bun, penyebab-penyebabnya begitu ya. Kebiasaan dia misalkan sering digendong oleh orang tua, kemudian ada musibah atau kecelakaan dia pernah mengalami itu. Nah, tapi karena tidak terucapkan secara verbal, maka dia tidak bisa menyampaikannya sehingga menangislah yang ada. Nah, sekarang untuk masuk yang kedua Bun, di usia anak-anak sekolah. Nah, ini biasanya anak SD begitu ya. Di usia anak-anak SD nih apa yang tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah mereka malas sekolah, malas berangkat sekolah biasanya. Kemudian mereka nggak fokus, nggak konsentrasi mau belajar. Yang ketiga adalah mereka memiliki rasa malu. Terus mereka suka tidur dan mimpi buruk. Bapak Ibu guru yang ada di rumah, kalau melihat anak-anaknya yang murid-muridnya yang fokusnya mulai berkurang, konsentrasinya mulai berkurang, harus peka ya, waspada ya, apa yang terjadi dengan muridku. Jangan-jangan kemarin dia pernah dibully sama temannya, tapi temannya nggak pernah ngomong dan nggak bisa ngomong. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru tingkatkan lagi kewaspadaan terhadap sikap anak-anak yang menunjukkan gejala-gejala ini. Selanjutnya adalah untuk anak usia remaja Bun ya, yang sudah memasuki usia SMP ini, apa tanda-tandanya? Yang pertama adalah mereka mengalami stres, mereka mengalami gelisah, mereka mengalami tertekan dan depresi. Yang kedua adalah merasa terisolir atau merasa sendiri karena merasa nggak punya siapa-siapa begitu. Dan selanjutnya adalah yang ketiga, mereka nggak ada nafsu makan. Nggak ada makanan, sudah banyak beban pikiran gitu ya, istilahnya mereka udah gelisah, udah jenuh gitu, sehingga mereka nafsu makannya turun. Kalau nafsu makan turun, ini nanti kaitannya adalah dengan efek pencernaan, metabolisme yang nanti akhirnya jatuhnya ke fisik dan juga ke psikosomatis seperti itu. Dan untuk anak-anak usia remaja, mereka tak jarang mereka akan berani menyakiti dirinya sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi adalah mereka rentan untuk masuk ke dalam pergaulan bebas dan juga kenakalan remaja. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang apa saja penyebab, kemudian adakah gejalanya yang muncul. Sekarang kita akan membahas tentang dampak. Bagaimana kalau anak-anak kita ini sudah mengalami trauma gitu ya, apa sih yang terjadi? Yang pertama nih, mereka akan jadi anak yang penakut. Yang kedua adalah pemarah. Pemarahnya ini tanpa sebab tentunya ya, dan bisa jadi marahnya ini jatuhnya nanti adalah kepada kekerasan fisik. Dia berani memukul temannya dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dia mengalami stres yang tingkat tinggi ataupun depresi, kemudian merasa tidak dihargai orang lain. Kemudian adalah mereka ketika sudah merasa tidak dihargai orang lain dan dia jauh dari lingkungan sosial, maka mereka juga tidak akan mampu mempercayai orang lain. Ini gawat ayah bunda, kalau sudah tidak mampu mempercayai orang lain itu artinya tidak ada komunikasi, karena kalau tidak ada komunikasi nanti akan sulit dicarikan solusinya. Oleh karena itu aware ayah bunda, bapak ibu guru aware apa yang terjadi dengan anak-anak. Terakhir ayah bunda, kita akan membahas tentang solusinya. Apa saja solusinya? Kalau tadi kita sudah sedikit membahas tentang adanya kasus perceraian, maka tidak ada pilihan lain. Solusi yang pertama yang harus dilakukan sebagai orang tua adalah meminta maaf kepada anak. Karena bagaimanapun juga mereka hanyalah korban. Bagaimana orang tua mampu menyampaikan permintaan maafnya sehingga mereka mampu membuka hati untuk menapaki masa depannya dengan rasa nyaman dan bahagia. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Sebelum jadi pendengar yang baik ini bunda,
memberikan perhatian yang lebih luas, lebih banyak perhatiannya dengan meluangkan banyak berdiskusi dengan anak, kemudian menjadi pendengar yang baik karena mereka harus nyaman untuk mampu menceritakan apa yang terjadi sehingga akan kita cari solusinya. Next adalah kalau secara fisik nih Bun, yang pertama adalah apabila ada anak-anak kita yang mengalami trauma, berikan makanan yang bergizi, berikan nutrisi asupan begitu ya Ayah Bunda ya, agar mereka mengembalikan ini metabolisme ini nanti kaitannya adalah dengan kenyamanan berpikir, kemudian ketenangan jiwa. Maka dari nutrisi ini harus dipenuhi dulu gizinya. Selanjutnya adalah latihan bernafas. Kita ajari latihan bernafas begitu ya. Karena anak-anak yang mengalami trauma biasanya rasa kecemasan itu mempengaruhi pada pola nafas atau ritme nafas yang tidak berirama begitu. Maka ajari dia bagaimana tarik nafas dan mengeluarkannya. Next, seperti yang terjadi di belakang ini olahraga Bun. Olahraga apa aja? Jadi fisiknya ini kita bantu untuk untuk kuat kembali juga ya. Olahraga apapun dan jangan lupa istirahatnya juga cukup. Apalagi yang bisa kita bantu untuk mencari solusinya adalah berwisata hati. Wisata hati itu artinya kita ajak ke panti-panti rehabilitasi ataupun ke tempat panti asuhan ataupun ke tempat tunadaksa. Supaya apa? Supaya menguatkan mental lagi, menumbuhkan kepercayaan diri lagi bahwa masih ada orang-orang yang kurang beruntung daripada dia. Maka anak-anak ini harus kita bangunkan lagi, percaya dirinya kita bangunkan lagi sehingga dia lebih merasa dihargai. Kemudian berikan dia kesempatan untuk beraktivitas di lingkungan sosial dan juga berkegiatan sosial untuk membangkitkan bahwa dia juga dibutuhkan. Terakhir tapi utama adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai tempat yang akan menguatkan dan juga akan membantu memberikan perlindungan. Ya Bunda, itu tadi kita sudah membahas tentang trauma dan semuanya yang berkaitan dengan itu. Kita orang dewasa yang ada di sekitarnya, Ayah Bunda, kemudian Bapak Ibu yang ada di sekolah, mari kita bersinergi agar anak-anak menjadi anak-anak yang memiliki sehat akal, sehat mental. Apapun yang terjadi, bullying bisa diatasi dan bullying bisa dihentikan dan mereka juga bisa survive di masyarakat. Semoga bermanfaat. Salam parents hebat.